Pelajaran dari buku Filosofi Teras yang mengubah cara aku memandang hidup dengan istilah stoik. Awalnya aku kira capek yang aku rasain itu datang dari hidup yang terlalu berat. Ternyata bukan. Lewat buku Filosofi Teras, aku baru sadar satu hal. Aku capek karena terlalu sering berantem sama hal-hal yang sebenarnya nggak bisa aku kendalikan. Dan disitulah aku dikenalin sama filsafat stoikisme. Pelajaran pertama, dikotomi kendali atau dikotomi of control. Stoikisme ngajarin aku satu prinsip dasar. Di hidup ini ada hal yang berada di kendali aku dan ada hal yang tidak. Yang ada di kendali aku, pikiran, sikap, respon, dan keputusanku. Yang di luar kendali aku, omongan orang, masa lalu, kejadian tak terduga. Selama ini, aku kebalik. Aku sibuk mikirin yang di luar kendali aku, ngabaikan yang seharusnya aku urus. Dan itu yang bikin aku capek. Pelajaran kedua, penderitaan datang dari pikiran atau judgement yang bikin kita menderita. Bukan kejadian itu sendiri, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Dua orang bisa ngalamin hal yang sama, tapi ngerasain beban yang berbeda karena cara mereka menilai. Dan aku sadar seringkali aku bukan disakiti keadaan, tapi oleh pikiran aku sendiri. Hal kecil aku besar-besarin, hal yang belum kejadian aku takutkan duluan. Pelajaran ketiga, mempersiapkan kemungkinan buruk atau premeditatio maloram. Stoikisme ngajarin aku buat membayangkan kemungkinan terburuk, bukan supaya hidup dalam ketakutan, tapi supaya aku siap, karena hidup nggak selalu sesuai rencana. Dan sejak aku nerima kemungkinan kehilangan, aku justru jadi lebih tenang ngejalanin hari. Pelajaran keempat, ego dan keinginan diakui atau ego and desire. Stoikisme ngajarin bahwa keinginan berlebihan buat selalu benar, selalu dipahami, selalu diakui, itu sumber banyak penderitaan. Semakin aku butuh pengakuan, semakin rapuh ketenanganku. Sejak aku berhenti pengen menang di semua situasi, hidup aku jadi lebih damai. Pelajaran kelima, fokus pada proses atau focus on what you can do. Stoikisme ngajarin aku buat fokus ke usaha, bukan ke hasil. Aku bertanggung jawab atas tindakanku, tapi bukan atas hasil akhirnya. Dan menerima itu ngubah cara aku memandang hidup. Aku jadi lebih hadir hari ini, bukan hidup di kecemasan tentang besok. Dari sini, aku sadar dari semua pelajaran stoik itu. Aku mulai sadar satu hal sederhana. Selama ini, aku sering kelelahan. Bukan karena hidup aku terlalu berat, tapi karena aku pengen ngontrol segalanya. Aku pengen orang ngerti aku. Aku pengen hasil sesuai harapan. Aku pengen hidup berjalan rapi. Padahal banyak hal di hidup ini nggak pernah ada di kendali aku. Dari konsep dikotomi kendali, aku belajar berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, ini ada di kendali aku atau bukan? Kalau bukan, aku belajar buat melepas, bukan karena menyerah, tapi karena sadar energi aku terbatas dan nggak semua hal layak aku perjuangkan. Aku juga sadar banyak penderitaan yang aku rasain datangnya bukan dari kejadian, tapi dari penilaian aku sendiri. Aku sering bereaksi terlalu cepat, terlalu emosional, terlalu keras ke diri sendiri. Dan sejak aku mulai melatih pikiran aku nggak lagi langsung bereaksi. Aku berhenti sebentar, narik napas, lalu milih respon. Dari konsep premeditatio maloram, aku belajar nerima bahwa hidup gak selalu sesuai rencana. Aku bisa siap kehilangan, siap gagal, siap kecewa. Bukan supaya aku pesimis, tapi supaya aku gak runtuh saat hal itu benar-benar datang. Dan anehnya, justru
Sejak aku siap dengan yang terburuk, aku jadi lebih tenang menjalani hari. Aku juga mulai berdamai sama ego aku sendiri. Aku nggak perlu selalu benar. Aku nggak perlu selalu dipahami. Aku nggak perlu selalu diakui. Karena semakin aku ngejar pengakuan, semakin aku menggantungkan ketenangan aku ke tangan orang lain. Sekarang aku belajar, cukup jadi jujur, cukup bertanggung jawab atas diri aku sendiri. Dan dari semua itu, cara aku memandang hidup berubah. Aku fokus ke apa yang bisa aku lakuin hari ini, bukan ke hasil akhir, bukan ke penilaian orang. Aku ngasih usaha terbaik, lalu aku lepaskan sisanya. Sekarang hidup aku belum sempurna. Masalah masih datang, capek masih ada, tapi aku nggak lagi panik karena aku tahu ketenangan itu bukan datang dari hidup yang ideal, tapi dari pikiran yang tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepas. Aku nggak bisa ngatur dunia, tapi aku bisa ngatur diri aku sendiri. Dan dari situlah aku mulai hidup dengan lebih tenang.